dari kelompok 3 ingin membahas tentang video Muhammadiyah mengubah bangunan gereja menjadi masjid di negara Spanyol. Perkenalkan, teman saya Ananda Putri Zulaira, saya Jaya Ananda, sebelah saya Wibeka Stipa, Hairani Sufa, dan Siti Nurhaliza. Oke, di sini saya akan membahas tentang mengapa atau alasan mengapa kami mengambil judul ini, yaitu Muhammadiyah mengubah gereja menjadi masjid di negara Spanyol. Yaitu, judul tersebut juga bisa menarik perhatian karena mencerminkan keberagaman budaya dan interaksi antar agama yang relevan dengan isu-isu keberagaman global. Selain itu, fokus pada transformasi tempat ibadah dan memunculkan pertanyaan tentang toleransi agama dan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan signifikan dalam konteks keagamaan. Dan ini bisa juga menjadi transformasi historis Muhammadiyah dalam mengubah gereja menjadi masjid di Spanyol. Ini merinci perubahan budaya dan agama, serta mencerminkan dinamika dialog lintas agama yang mungkin terlibat dalam proses tersebut. Adapun fakta-fakta mengapa gereja diubah menjadi masjid oleh organisasi Muhammadiyah, yang pertama adalah telah direncanakan sejak tahun lalu. Rencana pembelian gereja di Spanyol ini telah muncul pada tahun akhir lalu. Saat itu, Ketua PEWM Jatim Saad Ibrahim menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan negosiasi dengan pengelolanya. Lebih lanjut, kala itu pihak pengelola mengajukan harga sekitar 3 juta euro. Namun, hal tersebut belum final dan pihak Muhammadiyah juga masih melakukan penawaran lain. Yang kedua adalah alasan membelinya. Pada riwayat keinginan untuk membelinya, gereja yang berdiri di atas tanah seluas 3.000 meter persegi ini ternyata memang ditawarkan oleh pengelolanya. Adapun alasannya karena sebelumnya hanya didatangi oleh sejumlah orang saja. Setelahnya, dengan mempertimbangkan letaknya yang terbilang strategis juga, mulailah pihak Muhammadiyah melakukan negosiasi terkait penawaran harga belinya. Yang ketiga, tujuan pembeliannya. Gereja yang dibeli Muhammadiyah ini berada di Alcalá, Madrid, Spanyol. Lokasinya pun strategis dan tidak terlalu jauh dengan pusat ibu kota Spanyol. Dulunya, gereja tersebut diketahui sebagai masjid peninggalan Kekhalifahan Abbasiyah. Pada tujuan pembelian gereja ini, Ustadz Fatur Rahman menyebutkan langkah ini sebagai upaya Muhammadiyah dalam berdakwah di kancah internasional. Menurut rencananya, nantinya setelah resmi menjadi milik Muhammadiyah, bangunan tersebut akan diubah kembali menjadi masjid. Tujuannya, tempat ibadah ini bisa digunakan oleh umat Islam setempatnya. Muhammadiyah membeli gereja di Spanyol yang akan dijadikan kembali menjadi masjid seperti era Abbasiyah. Gerakan ini dilakukan atau direncanakan oleh Muhammadiyah Jawa Timur. Tepatnya usulan dari pemimpin Muhammadiyah Jawa Timur yaitu Dr. Saad Ibrahim dalam pleno pertama Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta pada Sabtu 5 November 2022. Di mana dalam pleno tersebut Muhammadiyah Jawa Timur telah resmi membeli sebuah gereja yang awalnya itu adalah masjid peninggalan Kekhalifahan Abbasiyah. Nama gereja yang sudah tidak terpakai itu adalah Gereja Katedral Santo Justus dan Santo Pastor, gereja umat Kristen Katolik, yang sudah lama beroperasi kurang lebih 1.500 tahun. Rencana ini telah disepakati oleh pimpinan gereja dan ketua Muhammadiyah di Spanyol yaitu Ustadz Fatur Rahman Kamal, di mana kompleks bangunan seluas 3 hektar yang dikabarkan ini seharga 3 juta euro, atau dalam rupiah itu kurang lebih 50 miliar rupiah. Pembangunan masjid ini sudah mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2022, tepatnya pada awal Desember. Di sebuah kota kecil di Spanyol, Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam dari Indonesia, memutuskan untuk membeli sebuah gereja kuno yang terpencil.
Banyak pihak yang terkejut ketika Ormas Muhammadiyah membeli sebuah bangunan di Spanyol, sebab di komplek bangunan tersebut ada bangunan gereja. PWM Jatim membeli sebuah bangunan di Alcalá, sebuah daerah yang berada di sebelah timur laut kota Madrid, Spanyol. Komplek bangunan luas 3 hektar dengan harga 3 juta euro, merupakan peninggalan era kejayaan Islam di Andalusia. Selain asrama, di dalamnya juga ada sebuah bangunan gereja yang sudah tidak aktif. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kiai Sa'ad Ibrahim membenarkannya. Menurut Sa'ad, ikhtiar itu dilaksanakan pada masa kepemimpinannya di PWM Jatim tahun lalu. Di akhir periode kami di PWM Jatim, kami melakukan rihlap peradaban. Kami ke Turki dan Spanyol. Nah, di Spanyol itu arilah yang mestinya memberikan kegembiraan justru memberikan kepedihan karena kebesaran Islam sudah tidak lagi menjadi milik kita. Disitulah kemudian kita melakukan langkah awal biarpun kemudian ada proses panjang karena ini berkaitan dengan dua negara. Motivasi PWM Jatim menurut saya adalah untuk membangkitkan inspirasi dan semangat kaum muslimin agar berani berbuat nyata dalam merangkul kembali peradaban Islam, tidak sekedar dalam romantisme sejarah saja. Selain itu, ikhtiar ini dianggap memberikan penegasan bahwa umat Islam lebih-lebih Muhammadiyah tampil sebagai kekuatan umat dalam mengembalikan peradaban Islam. Yang kedua, ini bukan inisiatif individual tapi organisasi. Tapi dengan kita katakan soal pembelian itu, ini sudah power. Jadi menurut artikel yang diambil oleh kelompok kami, bahwasannya jangan hanya mengubah gereja menjadi masjid saja, tetapi Muhammadiyah juga perlu bangun pusat dakwah di Spanyol. Jadi rencana Muhammadiyah untuk mengonversikan atau mengubah gereja di Alcalá, Madrid, Spanyol menjadi sebuah masjid perlu diperluas lagi. Mengingat banyaknya warisan peradaban Islam, Spanyol bahkan dapat dijadikan sebagai pusat dakwah. Lewat diskusi bertajuk Menapaki Jejak-Jejak Islam di Spanyol, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Spanyol, Muhammad Najib, menyoroti bahwasannya banyak peluang untuk mengembangkan warisan Islam di Eropa. Menurut Najib, banyak peluang bagi para intelektual, khususnya Indonesia, sebagai negara dengan pemeluk muslim terbanyak di dunia, untuk mengembangkan sisa-sisa Islam di Spanyol, bekas pendudukan Bani Umayyah di negara itu selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Menurutnya, masa depan Islam akan sangat cerah jika hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para intelektual Indonesia. Mengenalkan Islam kepada dunia dinilai tidak cukup hanya dengan membangun rumah ibadah saja, tetapi perlu untuk menjadikan rumah ibadah yang aktif sebagai pusat dakwah. Sejak bertugas di Spanyol pada tahun 2021 lalu, Duta Besar Najib mengaku telah dimintai tolong untuk mencari pembeli bangunan gereja di Madrid. Kemudian Muhammadiyah melalui pengurus wilayah Jawa Timurnya telah resmi membeli bangunan tersebut dan akan mengkonversikannya menjadi masjid. Adapun bangunan gereja tersebut pada awalnya adalah masjid peninggalan kekhalifahan Abbasiyah. Jadi, dari materi dan kesimpulan yang sudah dibahas di atas, kisah ini mengajarkan kita tentang esensi dialog dan toleransi antar agama, serta kekuatan transformasi positif dalam membangun jembatan antara perbedaan. Lebih dari sekedar sebuah perubahan fisik bangunan, transformasi ini merefleksikan kemampuan masyarakat untuk memahami dan menerima keberagaman keyakinan. Dengan menyoroti kisah ini, kita diingatkan akan pentingnya menciptakan ruang untuk dialog yang terbuka, menghormati perbedaan dan merayakan kesamaan yang mendasari nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dari pembahasan materi kami. Bila ada salah kata dan ungkapan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa